Bab 355 Perubahan Jenny. Kak, biar aku saja. Jenny merasa sungkan untuk membiarkan Valentino melakukan hal semacam ini. Duduklah, jangan bergerak. Valentino mengatakannya dengan suara yang dalam. Oh. Jenny menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, membiarkan Valentino mengusapkan obat untuknya. Melihat wajah Valentino yang serius dan penuh hati-hati membuat Jenny sekali lagi merasa iri. Iri terhadap Angel. Sebelumnya, Jenny merasa kalau Valentino tidak pantas untuk Angel. Akan tetapi sekarang, dari lubuk hati Jenny yang terdalam, dia turut berbahagia untuk Angel sekaligus iri dengannya. Kalau bukan karena Tino yang berada di sisinya sekarang, Jenny takut kalau dia akan memiliki perasaan yang berbeda terhadap Valentino. Untungnya Tino juga tidak buruk, pikir Jenny dalam hati. Tidurlah sebentar di lantai bawah, masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Setelah semuanya selesai, Valentino pun bersiap untuk naik ke lantai atas. Kakak ipar, kakakku, dia berharap kamu bisa memaafkannya. Jenny mencoba menghentikan Valentino. Satu kaki Valentino menginjak tangga spiral, tubuhnya tiba-tiba berhenti, kemudian dia pun menjawabnya dengan lembut. Aku tahu. Malam ini, Valentino berada di lantai atas, sedangkan Jenny berada di lantai bawah. Keduanya memikirkan banyak hal. Selain masalah rencana meteor, Valentino juga memikirkan hubungannya dengan keluarga Kusuma. Angel pasti tidak akan menyerah. Setelah 3 tahun melewati pasang surut bersama, bagaimana mungkin dia menyerah hanya karena hal sepele? Valentino juga berpikir bahwa alasan Angel tidak datang bersamanya hari ini pasti karena dia merasa malu untuk bertemu dengannya. Akan tetapi, Valentino adalah seorang pria, bagaimana bisa dia meributkan hal-hal semacam ini dengan istrinya sendiri? Kalau Angel merasa malu untuk bertemu dengannya, mengapa dia tidak berinisiatif untuk pergi menemuinya? Tentu saja Valentino sendiri yang akan pergi menemui wanita yang dia cintai. Setelah membulatkan tekadnya, Valentino pun tertidur pulas. Di tengah suasana kamar yang sunyi, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Setelah itu, seseorang menyelinap masuk ke dalam. Di bawah sinar rembulan yang dingin, dapat terlihat kalau orang itu adalah Jenny. Jenny dengan lembut mengambil selimut yang berada di sampingnya, kemudian dia menyelimuti Valentino dengan selimut itu. Setelah itu, dia memperhatikan wajah Valentino yang tengah tertidur pulas dengan bantuan sinar rembulan. Jenny menghela napas panjang ketika mendengar suara napas Valentino yang sempurna. Valentino, mungkin ini kali terakhir aku memanggilmu Valentino. Setelah ini, aku hanya bisa memanggilmu kakak ipar. Aku minta maaf soal sebelumnya. Mulai sekarang kamu adalah kakak iparku. Kamu adalah kakakku. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengatakan kalau kamu bukan bagian dari keluarga Kusuma, maka aku, Jenny, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Jenny berbisik pelan ke arah Valentino yang tengah tertidur pulas. Sesaat setelahnya, Jenny pun melangkah keluar kamar dengan tenang. Apa yang dikatakan Angel ada benarnya, menurut Jenny. Masalah kali ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Terlebih hal itu membuat Jenny, termasuk keluarganya mengerti makna berharga setelah mereka kehilangan. Sekembalinya Jenny ke lantai bawah, dia membaca pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Jenny, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan bukti bahwa Valentino ingin menghancurkan keluarga kita? Bukankah tadi pagi kamu mengatakan padaku kalau saat ini kalian sedang bertengkar dengan Valentino? Apakah dia kabur dari rumah? Bagaimana kondisi saat ini? Jenny, jangan sampai kamu tertipu oleh Valentino. Sampai kapanpun, dia adalah bagian dari keluarga Wijaya. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Jadi, apakah kamu tega untuk menyia-nyiakan pengorbanan Kekek? Aku dan ayahku akhir-akhir ini mengalami beberapa kendala. Besok kamu pergi cari Kiara. Dia akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan. Banyak pesan masuk dari Robert. Akan tetapi kali ini, begitu melihat ada pesan masuk, dia dengan cepat langsung membalasnya. Kamu boleh anggap dia bukan bagian dari keluarga kita, tetapi sampai kapanpun, dia adalah kakak iparku. Setelah membalas pesan, Jenny pun langsung memblokir kontak Robert lalu menghapusnya. Keesokan harinya, setelah Valentino bangun, dia terkejut melihat Jenny yang sibuk melakukan sesuatu di dapur. Rupanya dia sedang belajar membuat sarapan. Ini adalah pertanda kiamat. Karena melihat tingkah bodoh Jenny di dapur, Valentino pun berniat untuk membantunya. Akan tetapi,
Tepat ketika Valentino baru saja sampai di pintu dapur, Jenny segera mengusirnya keluar. Jenny terlihat memegang spatula di tangan kirinya, bumbu di tangan kanannya dan apron kecil di tubuhnya. "Kak, setelah aku bisa masak nanti, serahkan semua urusan dapur padaku," Jenny mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Valentino menggelengkan kepalanya, kemudian dia kembali menunggu di ruang tamu. Valentino tak kuasa menahan tawanya ketika melihat Jenny menyajikan sarapan dengan wajah yang tersipu malu. Telur goreng gosong, susu kedelai diaduk hingga menjadi pasta kacang, makanan sampah. "Ketika sebelumnya aku melihatmu memasak, sepertinya terlihat sangat mudah. Tahu-tahu makanannya sudah jadi saja." Jenny menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Dia sungguh tidak menyangka kalau memasak sangatlah sulit. Valentino pun tersenyum. Setelah itu dia bergegas ke dapur untuk memasak. Tak lama kemudian muncul aroma makanan yang semerbak. Begitu Jenny mengenduskan hidungnya, dia mencium aroma yang familiar. Setelah selesai memasak, Valentino langsung menelepon untuk meminta seseorang mengantar Jenny kembali ke rumah, sedangkan dia sendiri tetap tinggal di villa. Pertama, dia belum berencana untuk kembali menemui Angel. Kedua, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatukan seluruh industri yang ada di kota Neo. Berada di villa yang tenang dan tidak ada siapapun yang mengganggu sudah paling pas. "Kak, apakah kamu sungguh tidak ingin kembali bersamaku?" Jenny membujuk Valentino. Setelah berpikir sejenak, Valentino pun menjawab, "Lihat nanti setelah aku selesai mengurus masalah di sini." Jenny menganggukkan kepalanya, kemudian dia melihat Valentino dengan tatapan yang serius. "Demi kamu, kakakku kemarin bertengkar dengan kami 3 kali. Dia menunggumu di rumah." Setelah selesai berbicara, Jenny pun naik ke mobil. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia menghela napas pelan lalu kembali masuk ke dalam kamar. "Pergunakan waktu hari ini untuk mengurus masalah, baru bicarakan hal itu kembali." Tidak lama setelah Jenny pergi, sebuah mobil terparkir di gerbang villa Valentino. Akan tetapi, Valentino tidak tahu tentang semua ini. Dia juga tidak perlu tahu, karena tidak semua hal harus dia lakukan sendiri. Begitu pintu mobil terbuka, turun 2 orang pegawai dari dalam mobil. Itu adalah Ihsan yang kemarin. Ihsan mengonfirmasi alamat kembali. Setelah itu dia bersiap untuk menekan bel pintu Valentino. Akan tetapi, tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah ragu sejenak, Ihsan pun mengangkat telepon itu. Orang yang menelponnya hanya mengatakan beberapa kalimat pendek. Setelah itu langsung menutup telepon. Ihsan bahkan belum sempat menjawab, tetapi sambungan telepon sudah terputus. Seolah memberitahu Ihsan mengenai beberapa hal tanpa ingin berdiskusi dengannya. Setelah telepon itu ditutup, Ihsan pun tersenyum masam, kemudian dia menyalakan sebatang rokok lalu kembali ke mobil. Bab 356 Rolls-Royce Phantom. Asisten yang ada di belakang Ihsan sedikit kebingungan. Dia buru-buru ikut naik ke mobil. "Apa yang terjadi, Pak Ihsan? Kita tidak menyelidiki Valentino lagi?" tanya asisten itu dengan sedikit bingung. "Ada kendala?" Ihsan merokok dengan tak berdaya. "Meskipun kita menemukan kendala, kita tetap harus profesional, bukan?" jawab asisten itu dengan belak-belakan. Ihsan melirik asisten itu, lalu menghela napas dan berkata, "Ini alasan kenapa kamu masih menjadi asisten setelah 3 tahun bekerja. Ada apa?" tanya asisten itu dengan kebingungan. "Jangan bertanya, Valentino tidak bersalah. Lebih baik kita tidak usah mengusiknya," jawab Ihsan santai. "Tapi ada sedikit kecurigaan terhadap Valentino terkait dengan hilangnya Ellen, kan?" Asisten itu sedikit kebingungan. "Atasan pun sudah mengatakan bahwa hilangnya keluarga Ika terkait dengan properti keluarga Ika yang dipindahkan ke tempat lain. Apalagi yang bisa kita katakan? Ada beberapa hal yang tidak perlu terlalu ditangani." Ihsan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. "Kita harus profesional," asisten itu berkata dengan keras kepala. "Benar, kita memang harus bersikap profesional. Tapi, kamu harus mengerti bahwa di pangkat seperti kita, ada beberapa hal di mana kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menanganinya. Apa kamu mengerti? Sudah, jangan bicarakan lagi. Ayo jalan." Setelah selesai berbicara, Ihsan langsung menutup mulutnya. Asisten itu menutup mulutnya dengan tidak berdaya. Dia hanya bisa menyalakan mobil dan meninggalkan tempat ini. Di dalam villa, Valentino mengangkat telepon dari Cindy lagi. "Valentino, kemarin kamu bilang padaku, hari ini kamu punya waktu." Cindy berkata dengan hati-hati.
Valentino terdiam sejenak. Dia merasa sedikit tidak berdaya ketika melihat banyak urusan yang harus diselesaikannya. Valentino benar-benar tidak bisa pergi. Akan tetapi, Valentino tidak bisa menolak apa yang sudah dijanjikannya. Jadi, dia seketika tidak tahu harus menjawab apa. Ah, Valentino, aku tiba-tiba teringat kalau hari ini aku masih ada beberapa urusan. Kalau tidak, begini saja, hari ini kamu selesaikan dulu pekerjaanmu. Kalau kamu ada waktu luang di lain hari, kamu baru membantuku. Bagaimana menurutmu? Cindy langsung mengatakan hal itu ketika melihat Valentino terdiam. Valentino terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baiklah, kalau begitu, lakukan saja seperti ini." Cindy menjawab sembari tersenyum, lalu menutup telepon seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Valentino meletakkan ponselnya dan kembali duduk di depan laptop. Valentino jelas bisa merasakan bahwa Cindy sengaja mengatakan hal itu agar tidak menyusahkannya. Hal ini membuat Valentino merasa kata-katanya tidak dapat dipercaya. Kelihatannya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Valentino harus meluangkan waktu untuk melihat bantuan apa yang diperlukan Cindy. Sementara itu, di sisi lain, Cindy meletakkan ponselnya, dia sedikit linglung. "Hei, ada apa, Kak Cindy? Aku merasa kamu sedikit linglung belakangan ini. Apa kamu sedang jatuh cinta?" Tanya seorang dengan mata besar di sebelah Cindy. Gadis itu mengoleskan cat kuku sembari bertanya pada Cindy. Cindy menghela napas pelan dan menjawab dengan suara rendah. "Alangkah bagusnya kalau aku benar-benar jatuh cinta." "Sial. Apa kamu benar-benar menyukai seseorang? Biar aku beritahu, tidak ada satu pun lelaki yang bisa diandalkan." Gadis itu tercengang mendengar perkataan Cindy. Setelah itu, dia menjawab dengan cemberut. "Kamu tidak mengerti? Dia berbeda dengan pria lainnya. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Aku juga tidak tahu apa aku menyukainya atau tidak." Cindy melipat kedua tangannya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Gadis itu tercengang. Dengan kecantikan dan kecakapan Cindy, ada banyak sekali pria muda unggul yang mengejarnya. Akan tetapi, Cindy benar-benar menyukai pria lain. "Kalau begitu, kamu harus bicara dengannya dan katakan perasaanmu padanya." Kata gadis itu tidak mengerti. "Tapi dia sudah menikah." Cindy menundukkan kepala dengan sedikit malu. "Astaga!" Perkataan Cindy membuat gadis yang ada di sebelahnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata dalam waktu yang lama. "Kak, kamu tidak sedang sakit, kan? Kamu adalah putri keluarga kaya grup cendana di kota Neo. Pria yang mengejarmu mengantri dari depan rumahmu sampai ke pusat kota Neo. Kamu mau jadi orang ketiga?" Kata gadis itu dengan tidak percaya. "Tidak, aku benar-benar tidak mau." Wajah Cindy memerah. "Kamu, tapi mengenai perasaan, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Begitu merasakannya, kamu tidak bisa mengendalikannya." Gadis itu pun menghela napas ringan. "Sudahlah, lupakan saja. Tidak usah membicarakan hal ini lagi." Cindy mengibaskan tangannya dan menghentikan pembicaraan ini. Pukul 5 sore, di gedung perusahaan Grup Kusuma. Ketika tiba waktunya pulang, para karyawan perusahaan satu persatu mengisi absen pulang. Angel buru-buru meninggalkan kantor setelah menyelesaikan pekerjaannya dan hendak berjalan keluar. Kalau berjalan sedikit lebih cepat, Angel masih sempat untuk naik bus terakhir. Cuaca hari ini tidak terlalu baik, bahkan rintik gerimis pun mulai turun. Wajah Angel sangat kuyu, bahkan matanya sedikit bengkak. Dia berjalan ke depan dengan wajah tertunduk. "Astaga! Aku sudah lama menunggumu, Angel." Pada saat ini, suara yang tidak ingin didengar Angel pun terdengar. Ada nada mengejek yang bercampur dengan sindiran dalam nada bicaranya. Seolah-olah orang itu menunjukkan simpati dengan gelagat yang angkuh pada Angel. Tidak perlu dipikirkan lagi, di dalam perusahaan ini, orang yang paling tidak akur dengan Angel adalah Kiara. "Sudah cukup, Kiara." Angel mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, matanya penuh dengan kebencian. Dari kemarin sampai sekarang, Kiara selalu mencibir Angel dan Angel menahannya. Akan tetapi, Kiara benar-benar keterlaluan. Dia menghalangi Angel di depan pintu perusahaan dan mencibirnya. "Cukup. Sebagai sepupumu, aku hanya ingin menunjukkan kepedulianku padamu. Aku dengar kamu bertengkar dengan Valentino, jadi dia pun tidak mau mengantar dan menjemputmu." "Hah?" Wajah Kiara penuh dengan ejekan. Angel benar-benar tidak mengerti kenapa Kiara begitu membencinya.
Kiara membenci Angel sampai dia tidak bosan-bosannya mengejek Angel setiap kali bertemu. Tidak hanya tidak bosan, Kiara bahkan sangat senang menghina Angel. Valentino mengantarku atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Jawab Angel dengan ketus. Kalau berani, suruh Valentino menjemputmu kemari sekarang. Jangan mengira aku tidak tahu kalau kamu dan Valentino sedang bertengkar. Kali ini Valentino tidak datang untuk membujukmu, kan? Hah? Kiara tertawa terbahak-bahak. Ketika mendengar Kiara berkata demikian, Angel tiba-tiba terdiam. Masalah ini adalah sumber dari rasa sakit di dalam hati Angel. Ditambah dengan rasa bersalah pada Valentino, saat ini Angel sama sekali tidak menemukan kata-kata untuk membantah Kiara. Kiki, bus di sini sangat sedikit. Sulit mendapatkan bus, kan? Bagaimana? Kalau tidak, memohonlah pada kakak sepupumu ini. Aku akan mengantarmu meskipun dengan perasaan gan. Kiara tersenyum senang di dalam hatinya. Angel menggertakkan giginya, namun dia tetap tidak berkata-kata. Saat ini, Angel sangat merindukan Valentino. Bahkan jika Valentino menjemput Angel dengan motor listrik seperti sebelumnya pun tetap akan membuatnya sangat senang. Akan tetapi, Angel tahu bahwa Valentino benar-benar sakit hati karenanya. Bram! Saat ini, terdengar deru mesin mobil di kejauhan. Hanya dengan mendengar suaranya, dapat diketahui bahwa itu bukan mobil yang murah. Untuk menghasilkan suara sebesar itu, setidaknya mesin telah mencapai 6.000 revolusi per menit. Mobil yang bisa mencapai kecepatan ini tanpa mengeluarkan suara berisik dan terdengar seperti auman harimau, paling tidak sudah bernilai miliaran. Angel dan beberapa karyawan yang ada di pintu melihat ke kejauhan. Mereka melihat sebuah mobil berwarna hitam yang bersinar seperti obsidian. Mobil itu sedang menuju kemari. Garis-garis vertikal sebagai saluran udara yang ada di depan mobil terlihat kuat. Logo orang kecil berwarna emas dengan sayap terbentang di kap mobil menunjukkan kemewahan mobil itu. Itu adalah mobil Rolls-Royce Phantom. Bab 357 orang yang tidak tahu diri itu kamu. Mobil mewah merek Bentley memiliki harga sekitar miliaran. Sementara Rolls-Royce Phantom adalah mobil termahal dan termewah di antara mobil lain. Harga mula-mulanya saja sudah mencapai 20 miliar, harga yang cukup fantastis untuk orang awam. Di bagian pintu mobil, terdapat payung tersembunyi dengan desain eksklusif. Tulang payung terbuat dari logam paduan berkualitas tinggi, sementara gagangnya dibuat dari perak asli. Banyak yang mengatakan bahwa payung itu saja sudah berharga di atas 200 juta. Mobil mewah seperti ini mewakili status sang pemilik, yakni terhormat dan berkelas. Karena itu, pemilik mobil Rolls-Royce Phantom umumnya adalah orang kaya. Semua orang ternganga melihat kemunculan mobil mewah ini. Saat ini, cuaca mendung, jadi langit pun menjadi gelap. Namun, kemunculan Rolls-Royce Phantom ibarat bintang terang dalam kegelapan yang menarik perhatian orang-orang. Semakin dekat mobil itu, pupil mata mereka semakin membesar. Mungkin mereka pernah melihat mobil Rolls-Royce Phantom, tapi plat mobilnya. Nah, 88.888. Angka 8-nya berjumlah 4. Plat jenis ini jarang ditemui. Di seluruh kota Neo, mungkin hanya ada 2 mobil Rolls-Royce Phantom. Namun, plat mobil jenis ini hanya ada 1. Sebelumnya, sebuah plat mobil dengan nomor naon 3888 XY terjual di Balai Lelang Kota Neo dengan harga 12 miliar. Apalagi plat mobil ini. Mungkin hanya dengan uang saja, tidak dapat membeli plat mobil jenis ini. Pemilik mobil Rolls-Royce Phantom saja sudah merupakan orang kaya raya. Apalagi orang yang memiliki plat mobil jenis ini, pasti sangat kaya dan terhormat. Sementara pemilik mobil. Siapa dia? Siapa pemilik mobil Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor ini? Di bawah tatapan semua orang, mobil Rolls-Royce Phantom tersebut perlahan-lahan berhenti. Tidak hanya Angel dan Kiara, semua karyawan perusahaan serta orang yang berlalu lalang berkumpul untuk melihat mobil ini. Pintu mobil perlahan terbuka, sebuah kaki melangkah keluar. Saat itu, hati semua orang dipenuhi rasa penasaran. Bisa melihat seorang tokoh ternama dengan mata sendiri merupakan kebanggaan seumur hidup. Seorang pemuda bertubuh tinggi turun dari mobil, wajahnya penuh senyuman. Dia! Hati orang-orang yang melihatnya menciut, termasuk juga Angel. Karena sosok pemuda ini begitu mirip dengan Valentino. Bagaimana bisa? Pemuda itu menarik payung berdesain eksklusif dari sebelah pintu mobil.
Dia membuka payung itu, lalu membalikkan badan melihat ke arah Angel. "Angel, aku datang untuk menjemputmu," kata Valentino sambil tersenyum. Angel tertegun selama beberapa detik, kemudian menutup mulutnya dengan tangan. Hatinya terharu, wajahnya juga tersipu malu. Valentino benar-benar datang menjemputnya. Apakah ini berarti Valentino memilih untuk memaafkannya? Perasaan Angel bercampur aduk. Dia rasa haru, senang, malu, lega. Berbagai macam perasaan menyatu di dalam hati Angel. Valentino tersenyum. Sosok Valentino yang berdiri di sebelah mobil dengan payung di tangan kanannya terukir di hati Angel. Sementara itu, di sisi lain, ekspresi wajah Kiara berubah masam. 5 menit yang lalu, dia masih bisa mengejek Angel. Namun sekarang, sosok Valentino yang mengagumkan seakan menampar wajah Kiara. Apalagi kali ini, Valentino tidak menyetir mobil Bentley Malsen, melainkan Rolls-Royce Phantom. Terlebih lagi, ini adalah Rolls-Royce Phantom yang memiliki plat mobil berangka 8.888. Walau mungkin mobil ini bukan milik Valentino, melainkan mobil pinjaman, memangnya kenapa? Mobil semacam ini tentu saja tidak dapat dipinjam oleh orang biasa. Jika Valentino dapat meminjamnya, itu berarti Valentino memiliki kekuasaan. Kiara mulai undur. Kali ini, dia tidak berani mengejek Valentino maupun Angel. Sementara Valentino tidak memedulikan kehadiran Kiara. Dengan payung di tangannya, dia berjalan menghampiri Angel. Angel hanya terdiam, mata indahnya menatap Valentino yang sedang berjalan ke arahnya. Hatinya begitu terharu. "Dasar bodoh! Kalau aku tidak mengingatkanmu, pasti kamu lupa bawa payung. Jangan menangis, ada aku di sini," kata Valentino sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menarik Angel dalam pelukannya. Ucapan yang sederhana ini menggetarkan hati Angel. Saat itu juga, perasaan dalam hati Angel tidak dapat ditahan lagi. Dia pun menangis sambil memeluk Valentino. Wanita yang dikenal kuat dan tegar ini menunjukkan sisi rapuhnya untuk pertama kalinya di hadapan karyawan perusahaan. Namun, Angel tidak menyesal. "Valentino, maafkan aku." "Maaf, aku seharusnya mempercayaimu," kata Angel. Sikapnya saat ini seperti Jenny yang semalam tidak henti-hentinya meminta maaf pada Valentino. "Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu." Valentino tersenyum sambil menepuk-nepuk punggung Angel. Setelah itu, sorot mata Valentino berubah. Dia melihat ke arah Kiara dengan tatapan dingin. Tatapan mata Valentino bagai listrik yang siap untuk menyengat Kiara, membuat Kiara tidak dapat menghindarinya. "Kamu..." Kiara tertegun saat melihat perubahan sorot mata Valentino dan tidak tahu harus berbuat apa. "Semua manusia memiliki otak, tapi sayangnya, kamu tidak memilikinya," kata Valentino dingin. Valentino melepaskan pelukannya terhadap Angel sambil menatap Kiara. Melihat sikap Valentino ini, Kiara hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi pria itu. Karena Valentino yang sekarang memberi kesan yang berbeda pada Kiara. Padahal, kemarin dirinya baru saja bertemu dengan Valentino. Namun, Valentino yang hari ini memberikan orang sebuah perasaan seakan-akan dia memiliki dua kepribadian yang berbeda. Sebenarnya, tidak hanya Kiara, orang-orang di sekitarnya juga merasa demikian. Sementara Angel yang telah hidup bersama Valentino selama 3 tahun merasakannya dengan sangat jelas. Sosok Valentino sebelumnya ibarat pedang bernilai tinggi yang tertutup debu, sehingga ketajamannya tidak terlihat. Namun, Valentino yang sekarang bagaikan pedang bernilai tinggi yang telah dibersihkan dari debu, ketajamannya kini terlihat oleh semua orang. Valentino mengucapkan kata-kata itu dengan tegas dan kuat. Siapapun tidak berani meragukannya. "Aku sudah bilang bahwa Angel adalah istriku. Tidak ada yang boleh mempermalukannya. Tapi karena kamu adalah sepupu Angel, aku pun bersabar. Kemarin sudah kutekankan bahwa jika kamu mempermalukannya sekali lagi, aku akan mengeluarkanmu dari perusahaan keluarga Kusuma. Apa kamu tidak menganggap serius ucapanku kemarin?" Valentino memicingkan mata dan melihat Kiara dengan tatapan datar. Tatapan matanya yang dingin seakan tidak mengenal belas kasihan. Ketika Kiara melihat tatapan Valentino, dia pun tidak tahan untuk gemetar. "Baiklah, mungkin kamu tidak menganggapnya serius, tapi aku tidak pernah menelan kata-kataku. Grup Kusuma tidak dapat mempekerjakanmu lagi." Selesai bicara, Valentino berbalik badan, bersiap untuk membawa Angel pergi.
Sebelum datang, Valentino telah membuat sebuah keputusan. Sudah saatnya grup Kusuma ini berubah. Valentino ingin membuat semua orang di perusahaan ini menghormati Angel. Valentino, kamu jangan asal bicara. Ini perusahaan keluarga Kusuma, properti milik keluarga Kusuma. Namanya saja grup Kusuma bukan grup Wijaya. Aku adalah anggota keluarga Kusuma. Kamu kira kamu siapa hingga bisa memecatku? Dasar tidak tahu diri. Mimpi saja. Hal itu tidak akan terjadi. Teriak Kiara. Orang yang tidak tahu diri itu kamu. Kata Valentino sambil tersenyum. Tap. Selesai Valentino berbicara, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari dalam perusahaan. Para pimpinan grup Kusuma datang dengan wajah panik.